kakek berusia 50 tahun yang mengawini anak 6 tahun. Kejadian ini ada, bukannya nggak ada. Dan orang Islam nggak bisa pungkiri bahwa ini ada. Tapi kenapa nggak boleh digambar? Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Kakek berusia 50 tahun yang mengawini anak 6 tahun. Ya. Kira-kira bukan kakek ya, seumuran saya lah gitu ya, umur 50 tahun kawin sama anak 6 tahun. Coba Anda bayangin kalau saya tiba-tiba ngawini anak 6 tahun. Responnya apa? Dunia itu kan bilang apa coba? Kalau Geblek, besok Pak. tiba-tiba saya ngelamar, misalnya cucunya si Anwar Abbas lah, saya lamar gitu kan. Cucunya si Anwar Abbas saya lamar. Wih, mau lagi, saya kasih iming-iming Barbie gitu kan. Boneka Barbie itu kan. Nah, terus mau. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Sekalipun itu anaknya mau 6 tahun, sekalipun orang tuanya boleh, kira-kira dunia akan ngomong apa sama saya? Bajingan bangsa terkutuk keparat kan? Pasti Iya, akan Pak. dibilang begitu kan? Tetapi faktanya kejadian ini kan ada, bukannya nggak ada. Ya, kejadian ini ada, bukannya nggak ada. Dan orang Islam nggak bisa pungkiri bahwa ini ada. Kakek 50 tahun, saya mending ganteng begini ya. Ini brewokan semua komunisan begitu ya. Pakai udah gitu, bau keringet, dia bawa pedang lagi. Ya kan? Terus anaknya bawa boneka Barbie. Fakta ini ada, jangan bilang nggak ada. Ya. Tapi kenapa nggak boleh digambar? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa nggak boleh digambar? Kenapa malu? Kenapa tidak mau menerima kenyataan? Kami orang Kristen terima kenyataan Yesus disalib, ditelanjangi. Nah, bagaimana dengan orang Islam? Siap nggak untuk terima kenyataan itu? Ya kan? Ya, oh ini benar nih ya. Terima kasih mengingatkan. Di Indonesia sudah ada Syekh Puji ya. Syekh Puji yang di Ambarawa itu kan. Rumahnya gede tuh ya. Saya tahu rumahnya Syekh Puji itu rumahnya gede. Sudah terjadi. Nah, kenapa itu dipungkiri? Kenapa dipungkiri bahwa itu ada? Terima saja. Kunci Anda mengerti tentang kebenaran, Anda harus jujur bahwa itu ada. Jangan kalau ada orang ngomong terus Anda ngamuk. Anda mengerti tentang kebenaran. Nah, ini yang terjadi sekarang ini yang ada di Indonesia dengan ditangkapnya si Joseph Suryadi itu. Entah dia sengaja, entah enggak, saya nggak urusan. Saya juga kagak kenal. Yang penting bahwa ada fakta bahwa Muhammad mengawini anak kecil. Harus terima dulu. Nah, kalau masalahnya orang Indonesia sukanya dibohongin ya. Ya kemarin kayak Yusuf Mansur itu seneng yang begitu-begitu kan pengajiannya rame kayak Gilbert Moindong seneng rame yang datang. Pokoknya kalau udah dibohongin orang seneng dibohongin. Ketika saya cerita kenyataan marah anak iblis dibilangnya. Padahal saya cerita kenyataan kan. Ada ketidakadilan di Indonesia ngamuk. Nah, mengapa? Itulah ilusi agama yang saya maksud. Karena Anda hidup dalam ilusi agama. Anda tidak mau menampilkan gambar ini. Kenyataannya kan ngaceng. Muhammad ngaceng lihat Aisyah. Kalau nggak ngaceng nggak bisa. Kenyataannya ngaceng. Ya. Kalau nggak ngaceng nggak bisa. Dan pola ini sampai sekarang masih dilakukan di tanah Arab. Bahkan yang di Afghanistan itu yang ada anak kecil mati ya. Habis dikawin sama kakek tua itu mati ya besoknya. Matilah gabruk. Wah itu sambil nyeri-nyeri gimana itu ya sampai ke kuping. Saya bayangin itu sakitnya sampai ke kuping itu ya, bukan enaknya sampai ke kuping, sakitnya sampai ke kuping itu. Bayangin jempol aja kalau kena jempol kalau kena kepaduk itu ya, paduk pintu itu sakitnya sampai ke kuping. Nah ini barang itu ada di tengah-tengah di situ coba. Anak 6 tahun lagi. Saya aja udah tua kalau jempolnya kepaduk ke sandung pintu aja setengah mati. Terimalah kenyataan, hai orang Islam, bahwa nabimu mengawini anak kecil 6 tahun. Terima dulu, supaya kamu hidup di dalam kebenaran. Jangan dipungkiri, ada.
Jangan ditutupin, itu ada. Anda mau ngomong jawab apapun, faktanya itu ada. Ya, ada faktanya. Ya, mohon maaf, ini 18 tahun ke atas ya video kita ya. Teman-teman mohon maaf yang ini yang karena YouTube saya itu selalu 18 tahun ke atas. Nanti mulai Januari ini kita beresin cover-covernya semua 18 tahun ke atas ya. Terimalah fakta bahwa ada yang salah di dalam agama Islam. Bukannya malah dipaksakan bahwa itu yang benar. Nah, sekarang ini kan terjadi pemaksaan bahwa yang istrinya 4 itu yang benar, bahwa yang kawin sama anak kecil itu yang benar, bahwa yang namanya perempuan dikarungin itu yang benar, bahwa yang namanya kalau menghina Muhammad harus dipenjarakan itu yang benar. Nah, sekarang terjadi framing-framing dan pembodohan publik. Makanya Indonesia kere terus. Sampai nanti juga, sampai 1000 tahun lagi masih kere. Potongan kepala saya kalau nggak percaya. Harus terima dulu ada yang salah di dalam agama. Nggak cuma agama Islam saja. Di dalam yang namanya agama itu ada yang salah, termasuk Kristen. Ya, yang kemarin itu, yang pendetanya pakai 15 miliar, itu sudah salah. Pendeta pakai jam tangan 15 miliar itu sudah salah. Haram jahadah itu kalau dalam Alkitab, nggak boleh ya. Seorang hamba Tuhan itu nggak boleh berhidup mewah, ya, nggak boleh. Alkitab sudah nulis nggak boleh. Hamba Tuhan itu bergaya hidup mewah, berfoya-foya itu ya di siang hari, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada sama jam tangan 15 miliar, berarti hatimu ada di situ. Kalau hamba Tuhan, kalau pendetanya pakai jam tangan 15 miliar, gimana jemaatnya nggak kirap-kirap, nggak tambah edan jemaatnya. Kalau pendeta walaupun perpuluhannya banyak, kolektornya banyak, dia kembalikan lagi untuk orang-orang miskin, maka jemaatnya akan dengan penuh antusias melakukan diakonia dan marturia. Nggak cuma Islam saja, kebetulan ini yang paling gampang dikulitin orang Islam. Kalau di Kristen Anda kudu nyari, ya tapi kita buka si Gilbert ini kan, apa bedanya coba? Nah, yang satu bedanya satunya edan gila seks, yang satunya gila harta, ya kan? Apa bedanya Gilbert sama Muhammad? Yang satu sama-sama gila, satunya gila seks, satunya gila harta kan? Nah, itu yang harus kita bereskan di dalam masalah beragama di Indonesia. Dan kalau Anda tidak mau nerima ini ada, Anda goblok. Nah, Anda goblok kalau Anda nggak terima bahwa ini kenyataan ini ada, bahwa ini salah harus dibenahi. Kalau Anda orang Kristen tidak terima kenyataan bahwa Gilbert itu sesat, bergaya hedonisme, Anda goblok. Anda harus terima bahwa Gilbert sudah sesat, hatinya sudah pada harta. Anda harus terima dulu kenyataan itu. Nanti Anda baru benar beragamanya, bertuhan. Ya. Anda harus terima dulu kenyataan ini. Oke, sebelum makin kejang-kejang lagi ya. Akhirnya orang-orang kayak ada orang-orang macam Syekh Puji itu nggak cuma satu, kebetulan saja Syekh Puji ini terekspos banyak di Indonesia. Di kampung-kampung itu banyak, saudara. Ya bahkan mengizinkan pernikahan. Waduh, kalau Anda dengar cerita-ceritanya ya masih kecil dikawinin, cuma diam-diam saja. Dijual anaknya. Banyak, saudara. Cuma Anda nggak mau terima. Ya, yang mau nyantet saya silakan. Saya terima kalau semua mau santet. Saya tantang Anda semua yang sanggup nyantet saya. Saya tantang orang Indonesia buat nyantet saya kalau sanggup. Ya. Saya kasih 1 miliar kalau kamu bisa nyantet saya. Jangan-jangan nanti santetnya balik lagi. Kamu keluarga musisian balik semua. Teriak yang keras. Saya lebih pintar daripada pendahulu-pendahulu saya. Ya kan? Baru kita di sini bisa mengatakan kebenaran sekenceng-kencengnya. Ya kan, dengan bahasa Indonesia. Kan nggak menyangka kan ada orang berbahasa Indonesia dari luar negeri yang berani membongkar semua dusta agama yang ada di Indonesia. Pak Paul mau ini cerita. Ini kan lagi hot issue nih yang di Bandung tuh. Ustadz dia buat kayak yayasan tahfiz gitu kan. Iya. Terus yang 8 muridnya
dihamilin jadi punya 9 anak dalam waktu 5 tahun, dan anehnya MUI nutupin itu. Terus kan yang kepala wali kotanya itu kan tahu istrinya kan suka main sosmed. Acara-acaranya malah kan, tapi kan menyangkal. Iya, maksudnya kenapa nggak diekspos itu loh, terus ditutup-tutupin. Sama Poldanya itu yang ngaku ya, memang kami menutupi kasus ini katanya ya. Iya, makanya ini katanya apa sih ya, nganuin yang Ustadz itu dizolimi gitu loh, penodaan agama segala macam. Padahal ya dia yang salah kan. Kalau di kotaku kan juga ada itu kayak lembaga mereka tuh buat yayasan, buat ini anak-anak yatim, dibuat kayak tempat yatim piatu, tapi minta-minta dana gitu loh. Jadi akhirnya yang punya yayasan itu kaya, emang mereka belajar, tapi belajarnya tuh ya diajarin gitu loh Pak, nggak yang kayak kalau kita tuh kan mikir, oh kalau anak ini udah nggak mampu orang tuanya pasti ntar gimana dia bisa berusaha untuk hidup gitu. Kok cuman diajarin berhitung, baca tulis, itu kan paket C juga bisa, maksudnya cuma untuk dia hidup gitu loh. Tapi gimana dia tuh bisa berkembang menjadi manusia, karena kadang-kadang mereka yang kayak gitu tuh karena orang tuanya nggak mampu, rata-rata orang tuanya nggak mampu. Dan ada juga kejadian yang di mana gitu diperkosa gitu kan, rata-rata orang tuanya nggak mampu, didiemin orang tuanya karena emang orang tuanya nggak bisa jaga anaknya karena emang nggak ada dananya. Terus seolah mereka itu membantu padahal mereka tuh merongrong gitu kan. Oke, itu sih yang mau cerita. Terus ya ada lagi di Depok kan yang ada lagi itu belum selesai itu, rentetannya masih ada pesantren ini, tapi akhirnya di Bandung itu ditutup ya, yang si iya, itu ya si HW itu ditutup akhirnya. Tapi yang di Bandung, yang di Depok ada lagi kejadian lagi. Dan emang mereka kalau di tempatku ya di Kalimantan ini adalah orang-orang dari kampung, kan akses mereka susah nih untuk dapat pendidikan, diambil pura-pura masuk kota, dimasukin ke mereka biar dana itu masuk ke mereka gitu loh. Kan satu dari pemerintah aja satu anak sudah dapat, apalagi dari donatur, dan donatur mereka tuh gila-gilaan kalau ngasih Pak, bisa 100 200 gitu loh sebulan, kali lagi belum memang beras, belum lagi yang setiap ada acara apa dikasih makan gitu. Itu tuh beda lagi. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.